Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kali ini kita akan mengemukakan suatu berita terkait dengan masalah dinamika ya, yang sangat tinggi yang menyebabkan perpecahan di salah satu partai politik, yaitu di P3, partai Islam yang cukup partai Islam tertua lah di Indonesia ya, tertua yang masih hidup sampai sekarang ya, merupakan partai yang merupakan fusi gabungan dari beberapa partai produk Orde Lama yang kemudian digabung menjadi P3 di zaman Orde Baru, yaitu pada tahun 72 ya, 71 atau 72 kalau tidak salah. Nah, kawan-kawan sekalian, ini tentu akibat dari dinamika terlepas dari dinamika pemilu atau khususnya Pilpres, di mana DPP P3 telah mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai capres mereka bergabung dengan PDIP, yang dikomandoi oleh PLT Ketua Umum Mardiono ya, yang kemudian terjadi riak-riak di akar rumput P3. Terjadi perpecahan lah kasarnya, karena akar rumput P3 menginginkan mendukung Anies Baswedan, sementara eksekutif P3-nya itu telah memutuskan dan mendukung bergabung dengan PDIP dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres mereka. Akibatnya terjadi perpecahan di antara struktur partai dengan akar rumput mereka, masyarakat, para aktivis lah P3. Dan salah satu beritanya yang sangat mengejutkan itu adalah berkumpul para kader P3 sepulau Jawa ya, yang diberitakan hari ini, yang kita ambilkan dari Gelora Media 16 Mei 2023, dengan berita bahwa perwakilan kader P3 sepulau Jawa kumpul di Purworejo dan mendeklarasikan dukung Anies Rashid Baswedan sebagai capres 2024. Jadi berbeda dengan apa yang diumumkan oleh beberapa waktu yang lalu oleh DPP P3 yang berkoalisi dengan PDIP dan mendukung pencalonan Ganjar sebagai capres 2024 yang akan datang. Nah, kawan-kawan sekalian, oleh karena itu kita coba untuk supaya lebih lengkap beritanya yang dimuat di Gelora News ya, di Gelora Media, bahwa perpecahan di internal Partai Persatuan Pembangunan P3 semakin terlihat. Perwakilan kader partai berlambang Ka'bah dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DIY, dan DKI Jakarta berkumpul di Geneca Convention Hall Purworejo, Jawa Tengah, Senin. Ya, jadi kemarin mereka mengadakan halal bil halal dan sarasehan politik untuk menentukan sikap terhadap DPP P3. Pernyataan sikap yang disebut sebagai deklarasi Purworejo itu dibacakan oleh Profesor Anwar Sanusi usai acara sarasehan. Dalam acara yang diprakarsai oleh GPK Al-Quds Purworejo ini juga disampaikan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan DPP P3 di bawah kepemimpinan Mardiono, PLT Ketua Umum P3 saat ini. Selanjutnya mereka katakan bahwa kami kader-kader P3 se-Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, dan Banten dengan ini menyatakan sikap. Yang pertama, tahun nomor 1, meminta kepada saudara Mardiono untuk segera melaksanakan surat Menkumham tertanggal 6 April 2023
kata Anwar Sanusi yang didampingi oleh 10 anggota Laskar GPK. Senin, ya, 15 Mei 2023. Ada 6 poin utama tercantum dalam dokumen deklarasi Purworejo, antara lain adalah meminta kepada Mardiono untuk mengembalikan kepengurusan P3 hasil Muktamar ke-10 Makassar, ke-9 Makassar, Muktamar ke-9 di Makassar. Menurut mereka, PLT Ketua Umum Mardiono tidak sah dan melanggar aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga P3 dan undang-undang parpol. Dan poin yang paling penting yang mereka bacakan adalah P3 mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden yang akan mereka perjuangkan. Mereka juga mendorong Anies Rashid Baswedan untuk menggandeng tokoh P3 Jawa Tengah, yaitu Kiai Haji Taj Yassin Maimun, yaitu Gus Yassin, yang sekarang menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagai bakal capres mendampingi Anies Rashid Baswedan. Saudara sekalian, memang dinamika di internal P3 ini dapat diduga terjadi sejak tahun lalu, yaitu tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba Ketua Umum P3 hasil Muktamar Makassar ke-9 di Makassar itu, yaitu Ketua Menteri Bappenas saat ini, itu digeser. Itu hasil produk resmi Muktamar, digeser dan digantikan oleh Mardiono sebagai PLT-nya, PLT Ketua Umum yang sekarang yang mereka gugat ini. Yang kedua, banyak sekali kader P3 yang tersebar di Indonesia ini menginginkan P3 sebagai partai muslim itu lebih dekat dan akar rumput P3 itu lebih banyak akan beralih mendukung Anies Baswedan di Pilpres yang akan datang, maka meminta supaya P3 itu mencalonkan Anies Rashid Baswedan sebagai capres di 2024 karena menurut mereka Anies lebih dekat dengan umat Islam, di mana P3 juga selama ini ininya adalah aspirasi yang merupakan aspirasi umat Islam. Ininya ya, secara politik aspirasinya sebagian dari umat Islam itu selalu menyalurkan aspirasinya melalui P3 selama ini, termasuk juga di zaman Orde Baru. Nah, oleh karena itu, karena banyaknya umat Islam termasuk kader-kader P3 yang lebih memilih Anies Rashid Baswedan menurut pantauan mereka, karena itu mereka ini tidak setuju dengan sikap P3 DPP P3 yang mencalonkan Ganjar dan berkoalisi dengan PDIP dan mencalonkan Ganjar sebagai capres. Oleh karena itu, saudara sekalian, gerakan atau protes yang dilakukan oleh para kader P3 yang sekarang ini yang berkumpul di Purworejo, yang sebagaimana kita sudah bacakan, sepulau Jawa, perwakilan-perwakilan dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, kemudian Yogyakarta, DIY dan Banten itu berkumpul dan kemudian memutuskan apa yang aspirasi mereka yang telah kita bacakan sebagaimana kita bacakan tadi. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu dinamika internal P3 yang terpecah belah seperti ini, ya kita sangat sayangkan tentunya, karena DPP berjalan lain, tetapi mayoritas menurut pantauan mereka pendukung, bukan hanya mereka ini, sebetulnya Aceh, Padang, ketua-ketua P3 di Aceh, di Padang juga menyatakan kami akan mendukung Anies Rashid Baswedan. Nah, kemudian dulu juga anak dari almarhum Lulung, ketua P3 DKI yang lalu, juga memberi dukungan kepada Anies, yang kemudian beberapa lama diganti sebagai ketua DPP P3 di DKI. Nah, itulah dinamika internal yang dapat dibaca bahwa gara-gara dinamika politik Pilpres ini kemudian terjadi pecahan yang cukup keras di internal Partai Persatuan Pembangunan yang berlambang Ka'bah itu. Nah,
Cuma mereka juga kemudian, dan juga terlihat bahwa ternyata Gubernur Jawa Tengah yang merupakan anak dari Pak Kiai Haji, anak seorang ulama besar Kiai Haji Maimun Juber, itu juga mengundurkan diri ya lebih awal dari masa jabatan yang belum berakhir. Kita tidak tahu apa alasannya, tapi alasannya kita baca di media itu karena dia mencalonkan diri sebagai DPD, calon anggota DPD, tapi itu kan juga masih lama penetapan ininya. Jadi belum apa ya, belum kena penalti dan pengertian yang bersangkutan harus mundur karena penetapan jadwal penetapan anggota DPD itu belum dilakukan oleh KPU. Nah, karena sehingga alasannya kerehatannya ada terjadi juga ketidakpuasan di internal pemerintahan di Jawa Tengah yang beberapa minggu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu, justru Kemendagri pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan bahwa pemerintahan terbaik, manajemen pemerintahan terbaik kepada Jawa Tengah, padahal internalnya model seperti yang terkuak ya. Jadi kelihatan betul bahwa pembelian penghargaan sebagai manajemen pemerintah terbaik, pengelolaan pemerintah terbaik seprovinsi di Indonesia itu kepada pemerintahan Jawa Tengah itu boroknya mulai terungkap dengan pengunduran diri wakil gubernur Jawa Tengah ini. Nah, dan dia adalah tokoh P3, orang tuanya tokoh P3, dan keluarga beliau, kalau tidak salah kakaknya Kiai siapa itu juga sudah duluan memberi dukungan terhadap Anies, yang kalau dalam pemilu yang lalu memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto 2 kali pemilu kalau tidak salah. Nah, sekarang ini mereka ini sudah menarik dukungan dari Prabowo dan mendukung Anies Rashid Baswedan. Nah, itulah yang kita ikuti di di pemberitaan tentang dinamika di internal P3 yang semakin membesar perpecahannya, karena itu tadi yang kita katakan di awal bahwa antara struktur dengan akar rumput P3, para pendukung P3 di bawah itu tidak nyambung aspirasinya, dan mereka juga menuntut salah satunya juga supaya Mardiono segera dianggap Mardiono tidak legal, kepemimpinan Mardiono sebagai PLT itu tidak legal dan segera harus melaksanakan hasil Munas ke-9 di Makassar itu, dan sekaligus melaksanakan surat dari Kemenkumham itu. Mungkin isi surat Kemenkumham itu terkait dengan masalah pelaksanaan hasil Munas ke-9 P3 di Makassar itu. Nah, saya kira demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.